warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Yunas Dirtalulu Ardi selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Pemilu dan Partai Politik. Perkenalkan, saya Nur Fadilatun Nadiasari, NIM 10323113. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi terkait analisis Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah atau UU Pilkada dengan fokus pada bab 14 tentang ketentuan pidana dan bab 15 tentang ketentuan lain-lain serta implikasinya terhadap penegakan hukum pemilu di Indonesia. Baik, sebelum masuk ke pembahasan inti, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai latar belakang dari materi ini. Pilkada merupakan salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang memberikan hak kepada masyarakat untuk memilih kepala daerah secara langsung. Hal ini sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan dari pilkada sendiri yaitu untuk menghasilkan pemimpin daerah yang memiliki legitimasi kuat, bertanggung jawab kepada masyarakat, serta mampu menjalankan pemerintahan daerah secara efektif. Namun, pada kenyataannya pelaksanaan pilkada masih sering diwarnai berbagai pelanggaran, seperti politik uang, penyalahgunaan wewenang, mobilisasi birokrasi, hingga manipulasi hasil suara. Kondisi tersebut tentu dapat merusak kualitas demokrasi dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan. Karena itu diperlukan aturan hukum yang tegas untuk menjaga integritas pilkada. Dalam Undang-Undang Pilkada terdapat dua bab penting yang menjadi fokus pembahasan dalam materi ini, yaitu bab 14 tentang ketentuan pidana dan bab 15 tentang ketentuan lain-lain. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai bab 14 tentang ketentuan pidana. Bab ini berisi berbagai aturan pidana yang bertujuan untuk mencegah dan menindak pelanggaran dalam proses pilkada. Dalam ketentuan ini terdapat beberapa bentuk tindak pidana pilkada, diantaranya pemalsuan dokumen, politik uang, mahar politik, ketidaknetralan ASN, TNI, dan Polri, serta manipulasi hasil suara. Salah satu pasal yang paling penting adalah pasal 187A mengenai politik uang. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa bukan hanya pemberi uang yang dapat dipidana, tetapi penerima uang juga dapat dikenai sanksi pidana. Hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Pilkada berupaya memberikan efek jera kepada semua pihak yang terlibat dalam praktik politik uang. Selain itu, terdapat juga aturan mengenai mahar politik dalam pasal 187B. Mahar politik itu merupakan pemberian imbalan kepada partai politik dalam proses pencalonan kepala daerah. Praktik ini dianggap bertentangan dengan prinsip demokrasi karena menimbulkan politik transaksional. Kemudian ada juga aturan mengenai netralitas ASN, TNI, dan Polri. Aparatur negara dilarang membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon selama masa kampanye. Dalam penegakan hukum tindak pidana pilkada, dibentuk sentra Gakumdu yang terdiri dari Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Tujuan dibentuknya Gakumdu adalah agar proses penanganan perkara pilkada dapat berjalan lebih cepat dan terkoordinasi. Namun dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala seperti perbedaan penafsiran hukum antar lembaga, kurangnya koordinasi, serta keterbatasan waktu penanganan perkara. Akibatnya beberapa kasus pelanggaran pilkada tidak dapat diproses secara maksimal. Identifikasi tindak pidana utama. Dalam Undang-Undang Pilkada terdapat beberapa tindak pidana utama beserta sanksinya. Yang pertama, pemalsuan dokumen pencalonan yang dapat dipidana hingga 6 tahun penjara. Dan yang kedua, politik uang yang dapat dikenai pidana penjara hingga 6 tahun dan denda sampai 1 miliar. Yang ketiga, mahar politik yang dapat dipidana hingga 5 tahun penjara. Dan yang keempat, ketidaknetralan ASN, TNI, dan Polri dalam masa kampanye.
Yang terakhir adalah manipulasi hasil suara yang memiliki ancaman pidana paling berat, yaitu hingga 12 tahun penjara karena dianggap merusak inti demokrasi dan kedaulatan rakyat. Selanjutnya saya akan membahas bab 15 tentang ketentuan lain-lain. Bab ini berisi aturan pelengkap yang berkaitan dengan aspek administratif dan kondisi khusus dalam penyelenggara pilkada. Salah satu poin penting adalah pengaturan daerah yang memiliki kekhususan seperti Aceh, Papua, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan DKI Jakarta. Selain itu, bab 15 juga mengatur pelantikan kepala daerah secara serentak agar pembangunan daerah dapat berjalan selaras dengan pembangunan nasional. Dalam bab 15 juga diatur mengenai pendanaan pilkada yang berasal dari APBD melalui mekanisme NPHD atau naskah perjanjian hibah daerah. Namun, mekanisme ini dinilai masih memiliki kelemahan karena berpotensi menimbulkan intervensi politik dari kepala daerah pertahanan terhadap penyelenggara pilkada. Selain itu, terdapat juga pengaturan mengenai keadaan kahar atau force majeure seperti bencana alam, kerusuhan, maupun pandemi. Dalam kondisi tersebut, KPU dapat menunda tahapan pilkada atau melaksanakan pilkada susulan sesuai ketentuan hukum. Contohnya saat terjadi pilkada saat pandemi COVID-19. Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa bab 14 Undang-Undang Pilkada memiliki peran penting dalam menjaga integritas demokrasi melalui pengaturan berbagai tindak pidana pilkada. Sedangkan bab 15 berfungsi sebagai aturan pelengkap yang mengatur aspek administratif, pendanaan daerah khusus, serta penanganan keadaan darurat dalam pilkada. Walaupun demikian, penegakan hukum pilkada masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam koordinasi antar lembaga dan efektivitas penanganan perkara. Adapun rekomendasi yang dapat diberikan yaitu memperpanjang batas waktu penanganan perkara pilkada, lalu memperkuat independensi penyelenggara pemilu, dan serta melakukan pembaruan dan penyatuan regulasi hukum pemilu agar lebih jelas dan efektif. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pemaparan materi kali ini. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.